Universitas Gadjah Mada, sebuah mercusuar pendidikan di Indonesia, telah lama menjadi simbol keunggulan akademik dan pengejaran intelektual. Institusi bergengsi ini telah membina banyak sekali pemikir, membentuk masa depan Indonesia melalui program akademiknya yang ketat dan kehidupan kampus yang dinamis. Namun, terlepas dari reputasinya yang gemilang, universitas ini kini terbayang oleh kontroversi, awan gelap yang mengancam untuk menutupi warisannya. Inti permasalahannya terletak pada ijazah kelulusan alumni paling terkemuka, Presiden Joko Widodo. Dokumen ini, yang dulunya merupakan bukti kebanggaan atas prestasi akademik, kini menjadi titik fokus pengawasan dan perdebatan yang intens. Pertanyaan telah muncul, keraguan telah ditaburkan, dan pertempuran hukum telah dimulai, menyeret seorang mantan dosen yang sederhana ke dalamnya. Integritas catatan universitas dan kredibilitas prosesnya kini berada di bawah mikroskop. Irter Kasmudjo, nama yang sekarang bergema di ruang sidang dan siklus berita, telah menjadi tokoh sentral yang tak terduga dalam drama yang sedang berlangsung ini. Dulunya seorang akademisi yang dihormati, dia sekarang berada di tengah badai yang tidak pernah dia duga. Kasmudjo pernah menavigasi koridor akademik bersama Jokowi Muda, berbagi dalam kehidupan sehari-hari di universitas. Jalan mereka, yang dulu terjalin dalam pengejaran ilmu, kini telah menyimpang dengan cara yang paling tak terduga. Sekarang setelah pensiun, Kasmudjo mendapati dirinya terjerat dalam pertempuran hukum yang tidak pernah dia antisipasi. Kehidupan tenangnya telah terbalik, dan dia sekarang menjadi saksi yang enggan dalam kasus yang telah menarik perhatian bangsa. Tuduhan ijazah palsu telah membawa pengawasan ketat pada masa lalu akademik Jokowi. Dan Kasmudjo, yang pernah menjadi pengamat diam perjalanan seorang mahasiswa, sekarang menjadi saksi yang enggan. Tuduhan tersebut telah membayangi reputasi universitas dan menimbulkan pertanyaan tentang integritas catatan akademiknya. Kontroversi berpusat pada keaslian gelar sarjana teknik kehutanan Jokowi. Dokumen ini yang seharusnya melambangkan kerja keras dan dedikasi selama bertahun-tahun, kini menjadi subjek pengawasan dan keraguan yang intens. Komarudin, seorang warga negara, telah meragukan keabsahan dokumen tersebut, mengajukan gugatan yang menantang dasar kredensial akademik Jokowi. Tindakan hukum ini telah membawa masalah ini ke mata publik, memicu perdebatan dan kekhawatiran yang meluas. Gugatan hukum ini telah mengirimkan riak ke seluruh masyarakat Indonesia, menimbulkan pertanyaan tentang akuntabilitas, transparansi, dan kesucian integritas akademik. Kasus ini telah menjadi titik fokus diskusi tentang pentingnya menjaga kepercayaan pada lembaga pendidikan. Saat proses hukum berlangsung, bangsa menyaksikan, menahan napas saat kisah pengejaran akademik bertabrakan dengan bobot kekuatan politik. Hasil dari kasus ini dapat memiliki implikasi yang luas bagi universitas maupun lanskap politik Indonesia. Hasil dari kasus ini berpotensi untuk membentuk kembali persepsi publik, mendefinisikan ulang preseden hukum, dan meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada lanskap politik Indonesia. Sementara bangsa menunggu putusan, kisah tentang ijazah yang dipertanyakan terus terungkap, menarik perhatian dan imajinasi semua yang mengikutinya. Gugatan yang diajukan pada tanggal 5 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Sleman menjadi bukti kekuatan tantangan seorang warga negara. Kasus ini telah menarik perhatian bangsa, memicu perdebatan dan diskusi di berbagai platform. Komarudin, penggugat, menuduh bahwa ijazah Presiden Jokowi adalah palsu, sebuah klaim yang telah mengirimkan gelombang kejut melalui komunitas politik dan akademik. Dia menegaskan bahwa ijazah tersebut adalah ilusi yang dibangun dengan hati-hati untuk menyesatkan publik, sebuah penipuan yang merusak sendi-sendi kepercayaan dalam kepemimpinan. Dia menunjukkan ketidakkonsistenan, perbedaan dan anomali dalam dokumen, dan kurangnya bukti yang dapat diverifikasi sebagai dasar klaimnya. Kejanggalan yang dituduhkan ini telah menimbulkan pertanyaan serius tentang keaslian ijazah tersebut. Tuduhannya tidak berhenti pada presiden. Tuduhan tersebut meluas ke institusi yang seharusnya menjunjung tinggi integritas akademik. Gugatan tersebut menyebutkan sejumlah pejabat tinggi universitas sebagai tergugat, individu yang memegang posisi kekuasaan dan tanggung jawab yang signifikan. Ini termasuk rektor, 4 wakil rektor, yang dipercayakan untuk menjunjung tinggi integritas akademik UGM. Dekan dan kepala perpustakaan Fakultas Kehutanan juga terlibat. Peran mereka sekarang berada di bawah pengawasan ketat. Semuanya mendapati diri mereka terseret ke dalam pertikaian hukum.
Reputasi mereka, karir mereka, dan institusi yang mereka wakili dipertaruhkan. Gugatan tersebut telah membayangi UGM, sebuah institusi yang sekarang bergulat dengan krisis kredibilitas. Dan kemudian ada Kasmujo. Namanya di daftar tergugat tampaknya hampir tidak pada tempatnya. Kontras dengan posisi kekuasaan yang dipegang oleh rekan tergugat lainnya. Kasmujo adalah seorang dosen junior selama Jokowi di UGM, seorang asisten profesor yang menjalani tahap awal karir akademiknya. Dia berperan dalam membimbing perjalanan akademik Jokowi, tetapi tidak dalam kapasitas yang diasumsikan banyak orang. Keterlibatannya lebih perifer, namun sekarang dia mendapati dirinya berada di pusat badai hukum ini. Tuduhan gugatan tersebut telah menempatkan beban yang sangat besar pada semua yang terlibat membayangi kehidupan profesional dan pribadi mereka. Saat proses hukum berjalan, para tergugat menghadapi pertempuran untuk reputasi mereka, perjuangan melawan tuduhan yang menyerang inti integritas dan kehidupan profesional mereka. Ruang sidang telah menjadi wadah peleburan, menguji ketahanan individu dan kekuatan institusi yang mereka wakili. Hasil dari kasus ini dapat memiliki implikasi yang luas, tidak hanya bagi mereka yang terlibat langsung, tetapi juga bagi lanskap akademik dan politik yang lebih luas. Taruhannya sangat tinggi, dan tekanannya meningkat seiring berjalannya waktu. Proses hukum sedang diawasi ketat, dengan setiap perkembangan diamati oleh publik dan media. Para tergugat tidak hanya memperjuangkan reputasi mereka, mereka memperjuangkan masa depan mereka, warisan mereka, dan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepada mereka. Kasus ini telah menjadi simbol perjuangan yang lebih luas untuk integritas dan transparansi baik di dunia akademik maupun pemerintahan. Ruang sidang telah menjadi wadah peleburan, menguji ketahanan individu dan kekuatan institusi yang mereka wakili. Seiring berjalannya persidangan, hal itu tidak hanya akan mengungkapkan kebenaran di balik tuduhan tersebut, tetapi juga karakter dan ketabahan mereka yang terlibat. Kasmujo, nama yang tidak asing bagi kebanyakan orang sebelum kontroversi ini, kini mendapati dirinya disorot publik. Hidupnya, yang dulunya dicirikan oleh dedikasi yang tenang untuk akademisi, telah berubah secara dramatis. Perpindahan mendadak dari kehidupan yang didedikasikan untuk kegiatan ilmiah ke sorotan publik yang tajam adalah transisi yang mengejutkan bagi siapapun, apalagi seseorang yang telah menghabiskan puluhan tahun dalam kehidupan universitas yang relatif terpencil. Kehidupan tenangnya, yang didedikasikan untuk akademisi dan pengejaran ilmu, telah diguncang oleh tuduhan yang tidak pernah dapat dia antisipasi. Lingkungan kantornya yang tenang, yang dipenuhi dengan buku dan kertas, sekarang tampak seperti dunia yang jauh dari kekacauan yang dia hadapi. Tuduhan tersebut tidak hanya mengganggu kehidupan profesionalnya, tetapi juga membayangi integritas pribadinya. Gugatan tersebut, dengan klaim ijazah palsu, telah menempatkannya pada posisi yang tidak menyenangkan untuk membela tidak hanya dirinya sendiri, tetapi juga catatan akademik presiden. Pertempuran hukum ini bukan hanya tentang selembar kertas. Ini tentang kredibilitas seluruh lembaga pendidikan dan kepercayaan yang diberikan masyarakat kepadanya. Perannya dalam drama hukum ini berasal dari masanya sebagai penasihat akademik Jokowi. Selama tahun-tahun itu, dia memberikan bimbingan dan dukungan kepada banyak mahasiswa, termasuk calon presiden. Namun, sifat peran penasihatnya telah disalahpahami dan disalahartikan dalam hiruk-pikuk media. Namun, istilah penasihat memiliki bobot yang berbeda di dunia akademik, perbedaan yang telah hilang dalam berita utama yang sensasional. Media telah melukiskan gambaran keterlibatan langsung dan tanggung jawab yang tidak sesuai dengan kenyataan posisinya. Kasmujo, sebagai asisten profesor, bertugas memberikan bimbingan umum kepada mahasiswa, membantu mereka menavigasi kompleksitas kehidupan universitas dan pemilihan mata kuliah. Perannya adalah untuk mendukung mahasiswa dalam perjalanan akademik mereka, menawarkan nasihat tentang mata kuliah dan jalur karir, tetapi bukan untuk mengawasi proyek penelitian khusus mereka. Dia bukan pembimbing tesis Jokowi, individu yang bertugas mengawasi penelitian, penulisan, dan pembelaan proyek akademik akhir mahasiswa. Peran penting ini dipegang oleh profesor lain, seseorang yang bekerja sama dengan Jokowi dalam tesisnya, memastikan ketelitian dan integritas akademik dari karya tersebut. Peran penting dalam puncak perjalanan akademik mahasiswa diisi oleh profesor lain, seseorang yang bekerja sama dengan Jokowi dalam tesisnya.
Profesor ini bertanggung jawab untuk membimbing Jokowi melalui proses rumit penelitian dan penulisan, memastikan bahwa semua standar akademik terpenuhi. Kasmudjo, meskipun ada tuduhan yang ditujukan kepadanya, tidak terlibat dalam aspek pendidikan Jokowi itu. Perannya terbatas pada pemberian nasihat akademik umum, jauh dari tanggung jawab seorang pembimbing tesis. Perbedaan antara peran-peran ini sangat signifikan dan sering diabaikan dalam terburu-buru untuk menghakimi. Perbedaan ini, yang sering diabaikan dalam ketergesa-gesaan untuk menghakimi, sangat penting untuk memahami kompleksitas kasus ini. Proses hukum perlu mempertimbangkan dengan cermat tanggung jawab dan tindakan spesifik dari setiap individu yang terlibat, daripada melukis semua orang dengan kuas yang sama luasnya. Kasmudjo, meskipun disebut sebagai tergugat, memainkan peran terbatas dalam kehidupan akademik Jokowi. Keterlibatannya bersifat perifer, berfokus pada bimbingan akademik umum daripada pengawasan khusus terhadap karya tesis Jokowi. Nuansa ini penting dalam memahami sifat sebenarnya dari keterlibatannya. Dia adalah seorang penasihat, pembimbing, tetapi bukan penjaga gerbang integritas akademik dalam konteks tesis Jokowi. Peran seorang penasihat akademik adalah untuk mendukung dan membimbing, bukan untuk memvalidasi atau memverifikasi karya akademik mahasiswa. Perbedaan ini adalah inti dari kontroversi dan sangat penting untuk memahami implikasi yang lebih luas dari kasus ini. Saat badai hukum mengamuk di sekitar Kasmudjo, sebuah tanda solidaritas muncul dari sumber yang tak terduga. Presiden Jokowi, pria yang berada di pusat kontroversi ijazah, melakukan kunjungan pribadi ke rumah mantan dosennya. Gambar tersebut, yang diambil dan dibagikan melalui media sosial Jokowi, berbicara banyak. Kunjungan itu lebih dari sekadar kesempatan berfoto, lebih dari sekadar langkah hubungan masyarakat yang diperhitungkan. Itu adalah tanda dukungan, pengakuan atas kekacauan yang kini dihadapi Kasmudjo. Jokowi dalam sebuah pernyataan setelah kunjungan tersebut, menyatakan keprihatinannya terhadap mantan dosennya, mengakui beban yang telah dibebankan secara tidak adil kepadanya. Selama pertemuan mereka, Jokowi menawarkan lebih dari sekadar kata-kata penghiburan. Dia berjanji untuk memberikan bantuan hukum kepada Kasmudjo, memastikan bahwa dia akan memiliki akses ke perwakilan terbaik selama proses hukum. Gerakan ini, baik simbolis maupun praktis, menggarisbawahi keyakinan Jokowi atas ketidakbersalahan Kasmudjo dan komitmennya untuk memastikan bahwa keadilan akan ditegakkan. Kunjungan tersebut, singkat namun signifikan, mengirimkan pesan yang kuat. Ini menyoroti kerugian pribadi dari kontroversi ijazah. Cara hal itu menjungkir balikan kehidupan mereka yang secara tangensial terkait dengan tuduhan tersebut. Ini juga menunjukkan belas kasih Jokowi, kesediaannya untuk mendukung mereka yang telah mendukungnya selama tahun-tahun pembentukannya, bahkan saat mereka menghadapi pengawasan dan keraguan.